Nagari Gunung Malintang, kapal pesiar di Batang Mae pada Ale Bakajang. Tradisi Ale Bakajang dilaksanakan setelah Hari Raya Idul Fitri yang biasanya dimulai sejak tanggal 4 Syawal yang dilaksanakan selama 5 hari. Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri di wilayah adat Anam Koto Bungo Satangkai yang saat ini menjadi wilayah Kecamatan Pangkalan Koto Baru tidak sekedar ritual ibadah semata, tetapi juga disertai dengan tradisi yang mengakar dalam kehidupan masyarakat nagari. Di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, bulan Ramadan disambut dengan tradisi potang balimau di Nagari Pangkalan Koto Baru, dan pada saat perayaan Hari Raya Idul Fitri dilaksanakan tradisi bakajang di Nagari Gunung Malintang. Nah, kali ini kita hendak mengulas Nagari Gunung Malintang dengan perayaan bakajangnya dengan melabuhkan miniatur kapal pesiar di Sungai Batang Mae. Nagari Gunung Malintang berada di sepanjang bantaran Batang Mae. Batang Mae berhulu dari Nagari Baruagunung di Kecamatan Buki Barisan, Kabupaten 50 Kota, mengalir hilir menuju Nagari Sungai Naning dan Nagari Mae. Selepas Nagari Mae, Batang Mae mengalir di sela-sela perbukitan khas menuju Nagari Gunung Malintang. Walaupun terhubung dengan Nagari Mae oleh sungai, namun Nagari Gunung Malintang belum terhubung oleh jalan darat menuju Nagari Mae. Perkampungan utama Nagari Gunung Malintang berlokasi di sepanjang Batang Mae. Selepas Gunung Malintang, Batang Mae hilir menuju Nagari Pangkalan Koto Baru. Nagari Gunung Malintang berada dalam lembah luas dalam sebuah cekungan besar bersama nagari-nagari lainnya di Kecamatan Pangkalan Koto Baru, dialiri oleh sungai utamanya Batang Mae dan dikelilingi oleh pegunungan Bukit Barisan. Walaupun dalam lembah yang cukup luas dan dialiri oleh sungai besar, namun kegiatan pertanian Nagari Gunung Malintang lebih dominan dilakukan di tanah kering dengan komoditi utamanya gambir dibandingkan dengan lahan basah yang diusahakan dalam bentuk padi sawah. Gunung Malintang dan nagari-nagari di Kecamatan Pangkalan Koto Baru memang dikenal sebagai penghasil gambir. Gambir yang dihasilkan nagari-nagari di Kabupaten 50 Kota menyumbang 90% dari total gambir yang dihasilkan negara Indonesia. Nagari Gunung Malintang juga memiliki lahan perkebunan kelapa sawit yang diusahakan dengan perusahaan negara PTPN 6. Secara administrasi pemerintahan, Nagari Gunung Malintang merupakan bagian dari Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten 50 Kota, dengan jarak sekitar 15 km dari kantor camat Pangkalan Koto Baru. Nagari Gunung Malintang dibagi menjadi 8 jorong sebagai berikut: Jorong Batu Balah, Jorong Buki Talao, Jorong Koto Lamo, Jorong Koto Masjid, Jorong Balik Buki, Jorong Bencah Lumpur, Jorong Sungai Pimpiang, dan Jorong Lubua Ameh. Pada awalnya, Nagari Gunung Malintang hanya tersusun atas 5 jorong, yakni Jorong Batu Balah, Buki Talao, Koto Lamo, Koto Masjid, dan Balik Buki. Mengikuti perkembangan nagari dan permukiman penduduk, jorong di Nagari Gunung Malintang dimekarkan menjadi 8 jorong. Keberadaan 5 jorong awal tersebut berkaitan dengan perayaan tradisi bakajang
di Nagari Gunung Malintang. Sejarah Nagari Gunung Malintang memiliki hubungan dengan Nagari Muara Takus yang saat ini berada di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Walaupun beda provinsi, Nagari Gunung Malintang dan Nagari Muara Takus posisinya berdekatan yang hanya dipisahkan oleh perbukitan yang menjadi batas administrasi provinsi. Konon, Datuk Bandaro dan Datuk Marajo beserta rombongannya berangkat dari Muara Takus ke Nagari Gunung Malintang saat ini dengan mendaki Bukit Batu Lampasan dan Bukit Takua yang memisahkan kawasan Muara Takus dengan Gunung Malintang. Sesampainya di Batu Janjang, mereka turun hingga ke Lubuk Bontau. Perjalanan mereka berlanjut ke Pontang Sompi, Batu Baiduang, hingga Sukam Godang yang merupakan wilayah Ayia Batang Lowan. Sesampainya di muara Sungai Batang Lowan, Datuk Bandaro membangun koto yang dinamakan Koto Malowan. Seiring waktu, Datuk Marajo berpindah ke Lubuk Nago dan Datuk Bandaro beserta kerabatnya dengan menggunakan sampan kajang melakukan perjalanan melalui sungai hingga sampai di muara Sungai Sonsongan. Datuk Bandaro lanjut bergerak ke Baliak Buki dan bertemu dengan Datuk Paduko. Setelah melihat penalaran kayu yang mengindikasikan bahwa tempat itu sungguh dihuni, Datuk Bandaro dan rombongan bergerak hingga sampai ke Bukit Kambuai dan bertemu dengan Datuk Sati. Sejumlah rombongan yang bertemu tersebut melakukan pertemuan di sebuah bukit yang disebut Pincuran Gadiang. Dan dalam pertemuan tersebut juga turut bergabung Datuk Gindo Simarajo. Keempat datuk dari suku yang berbeda-beda itulah yang membangun perkampungan atau koto di Nagari Gunung Malintang. Keempat koto yang dibangun itu adalah yang pertama, Koto Lamo, yaitu warisan Datuk Bandaro yang merupakan permukiman yang paling lama ditempati oleh masyarakat. Yang kedua, Batu Balah yang merupakan warisan Datuk Sati. Batu Balah ini berasal dari batu terbelah di bagian Sungai Batang Mae yang konon dipercaya masyarakat terbelah karena lemparan Pauruso Bagindo Ali dari Nagari Mae. Yang ketiga, Balik Buki, yaitu warisan Datuk Paduko Rajo. Disebut Baliak Buki karena posisinya terletak di belakang bukit dilihat dari Batu Balah. Yang keempat, Koto Masoji, yaitu warisan Datuk Gindo Simarajo. Penamaan Koto Masoji karena disinilah awalnya Masjid Nagari berada. Berdasarkan sejarah tersebutlah yang membuat Nagari Gunung Malintang tersusun atas 4 koto dan 4 suku dengan 4 pucuk adatnya pula. Dan nama Nagari Gunung Malintang itu berasal dari kondisi Bukit Talao yang terlihat melintang dari sudut manapun, sehingga nagari itu pun disebut Gunung Malintang. Sesuai dengan sejarah terbentuknya Nagari Gunung Malintang, terdapat 4 suku di Nagari Gunung Malintang. Keempat suku tersebut adalah suku Domo, suku Malayu, suku Paga Cancang, dan suku Piliang. Masing-masing suku memiliki sejumlah nenek mama yang menempatkan 1 orang nenek mama sebagai pucuk suku. Keempat pucuk suku tersebut adalah Datuk Bandaro dari suku Domo, Datuk Sati dari suku Malayu, Datuk Paduko Rajo dari suku Paga Cancang, Datuk Gindo Simarajo dari suku Piliang. Selain nenek mama yang berstatus sebagai pucuk suku,
Setiap suku di Nagari Gunung Malintang memiliki sejumlah niniak mama dengan status sebagai mama suku dengan jumlah yang bervariasi pada setiap suku. Niniak mama dalam suku Domo dan suku Malayu adalah sebagai berikut. Sedangkan niniak mama dalam suku Pagacancang dan Piliang adalah sebagai berikut. Selanjutnya, kita masuk ke pembahasan tradisi Bakajang. Bakajang merupakan tradisi tahunan yang dilaksanakan oleh segenap lapisan masyarakat Nagari Gunung Malintang yang diwarisi turun-temurun dari nenek moyang, dari generasi ke generasi. Tradisi Alek Bakajang dilaksanakan setelah Hari Raya Idul Fitri yang biasanya dimulai sejak tanggal 4 Syawal yang dilaksanakan selama 5 hari. Kajang merupakan nama sampan atau perahu yang digunakan masyarakat Gunung Malintang sebagai moda transportasi kala Batang Mae menjadi jalur transportasi utama dan jalan darat belum dibangun. Konon, kajang digunakan nenek moyang masyarakat Nagari Gunung Malintang sebagai alat transportasi dari Candi Muara Takus menuju Nagari Gunung Malintang dengan menyusuri Batang Mae dan Batang Kampar. Kajang itu sendiri adalah anyaman yang dibuat dari daun sejenis pandan yang digunakan sebagai atap pada sampan. Sedangkan bakajang merupakan ungkapan masyarakat untuk kegiatan berlayar dengan sampan beratapkan kajang. Lambat laun, sebutan kajang itu akhirnya digunakan untuk menyebut kajang untuk sampan atau perahu. Permukiman penduduk Nagari Gunung Malintang berada di sepanjang Sungai Batang Mae. Dahulunya, kajang ini digunakan sebagai moda transportasi untuk manjalang mama atau silaturahmi pada Hari Raya Idul Fitri. Penggunaan kajang untuk manjalang mama yang kemudian menginspirasi lahirnya Alek Nagari Bakajang di Nagari Gunung Malintang. Pada mulanya, tradisi bakajang adalah sampan atau kajang yang dihiasi dengan kain. Seiring perjalanan waktu, tradisi bakajang mengalami perubahan baik pada ukuran dan bahan yang digunakan untuk menghias kajang. Saat ini, kajang dibuat dengan menggabungkan 2 buah sampan dan dengan menambahkan kayu dan triplek membuatnya menjadi miniatur kapal pesiar. Setiap kampung membuat kapal pesiarnya sendiri dan miniatur kapal pesiar akan digelar pada 5 buah jorong di sepanjang tepian Batang Mae secara bergantian. Kajang yang telah disulap menjadi kapal pesiar digelar di sepanjang Batang Mae selama 5 hari yang biasanya dimulai pada hari raya keempat. 4 hari pertama, kajang dilaksanakan secara bergiliran pada koto-koto awal terbentuknya Nagari Gunung Malintang, mulai dari Koto Lamo, Batu Balah, Baliak Buki, dan Koto Masoji. Pada hari kelima, dilaksanakan di pusat pemerintahan Nagari Gunung Malintang. Pergelaran kajang di setiap koto sesuai dengan misi pelaksanaan bakajang, yakni tradisi jalang menjalang anak kemenakan Nagari Gunung Malintang kepada niniak mama mereka. Dan keempat koto tersebut merupakan kediaman atau istanonyo keempat datua pucua di Nagari Gunung Malintang. Pelaksanaan bakajang selama 5 hari berturut-turut diadakan dengan tujuan untuk meningkatkan silaturahmi antara anak kemenakan
4 suku yang ada di Nagari Gunung Malintang. Acara inti dari kegiatan Bakajang sebenarnya terletak pada surau atau Istana Niniak Mama. Dalam surau inilah seluruh Niniak Mama suku berkumpul memberikan pidato adat yang berisi pengajaran kepada anak nagari. Kajang yang berhias itu sendiri merupakan moda transportasi yang digunakan anak kemenakan untuk menjalang mama mereka. Sesuai perkembangan zaman, kajang yang digunakan untuk menjalang mama itu kemudian dihias hingga saat ini dihias menjadi replika kapal pesiar. Dan keindahan replika kapal pesiar yang berlayar di Batang Mae inilah yang kemudian juga menjadi daya tarik tradisi Alek Bakajang Nagari Gunung Malintang. Jadi, sanak kasadonyo, keunikan tradisi Bakajang adalah kajang yang telah dihias sedemikian rupa membentuk miniatur kapal pesiar yang diarak di Batang Mae. Sebuah event yang dilakukan dengan menggabungkan nilai-nilai budaya lokal, nilai estetika, dan seni, serta syarat dengan nilai-nilai budaya yang luhur yang mampu mengikat silaturahmi antara seluruh lapisan masyarakat, termasuk dengan pemerintahan nagari. Jadi, kalau Sana ingin menyaksikan kehadiran kapal pesiar di alam Minangkabau, Sana dapat menyaksikan di Nagari Gunung Malintang. Sejumlah kapal pesiar hadir selama 5 hari di Batang Mae. Tidak hanya keindahan kajang yang menjelma menjadi kapal pesiar, Sana juga dapat menikmati Batang Mae melalui sejumlah aktivitas, mulai dari mandi-mandi sampai menaiki sampan menyusuri Batang Mae yang dipenuhi kapal pesiar. Kegiatan lain seperti panjat pinang atau selaju sampan terkadang juga hadir dalam tradisi Alek Bakajang ini. Untuk kulinernya, Sana jangan khawatir. Banyak penjual makanan hadir dalam perayaan Bakajang ini. Demikian Sana kasadonyo, ulasan kita tentang Nagari Gunung Malintang yang terletak di Kecamatan Pangkalan Kota Baru, Kabupaten 50 Kota, yang dikenal karena Alek tradisi Bakajangnya. Ramadan di Kecamatan Pangkalan Kota Baru sangat istimewa karena diawali dengan potang balimau dan ditutup dengan pelaksanaan Alek Bakajang, tradisi yang syarat dengan nilai-nilai luhur yang hendaknya tetap diwarisi dari generasi ke generasi. Jika Sana ingin melihat tradisi lain di Kecamatan Pangkalan Kota Baru, Kabupaten 50 Kota, seperti tradisi potang balimau, Sana bisa melihatnya pada video sebelumnya, tradisi potang balimau di YouTube Nagaripedia. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya untuk informasi terkini seputar nagari-nagari yang ada di Sumatera Barat dan tradisi-tradisi yang ada di Minangkabau. Tonton Nagaripedia, kenali nagarimu, cintai Indonesia, jelajahi dunia.